Pemirsa, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai dipecat dari Polri. Buntut kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob. Biro Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Kompol Kosmas Kajugai berdasarkan keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Rabu di gedung TNCC Mabes Polri. Kompol Kosmas dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis Brimob yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas. Dalam persidangan itu, Divisi Propam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satu Kompolnas. Kompol Kosmas Kajugai dinilai tidak profesional dalam menangani aksi yang terjadi pada 28 Agustus 2025. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan, tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Terduga ya diputuskan PTDH tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Nah, kami menangkap dalam dua konteks seperti ini. Divisi Propam Polri akan menggelar sidang etik terhadap Bribka Rohmat Kamis 4 September besok. Sementara 5 anggota lainnya akan menjalani sidang etik setelah sidang Bribka Rohmat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 hari menginap di Polres, ratusan pelajar yang terlibat aksi anarkis di Grobogan, Jawa Tengah dikembalikan ke orang tuanya. Tangis keluarga pun pecah saat melihat buah hati mereka. Tangis para orang tua pecah ketika melihat anaknya di Polres Grobogan, Jawa Tengah. Para orang tua yang dipanggil umumnya tidak mengetahui jika anaknya ikut dalam aksi unjuk rasa. Dalam aksi anarkis itu masa merusak gedung DPRD, Klinik Bayangkara serta Polsek Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, mereka juga membakar pos polisi dan merusak pintu gerbang Polres Grobogan. Pada akhirnya sebanyak 138 pelajar baik dari SMP maupun SMA tertangkap polisi. Selama menginap di Polres, para pelajar ini diberikan pembinaan. Para orang tua berharap setelah kejadian ini para pelajar bisa kapok dan sadar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Saat pemulangan, para pelajar diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Sementara itu, 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara News melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berakhir ricuh. Keluarga korban menolak hukuman 20 tahun penjara dan meminta terdakwa dihukum mati karena membunuh korban secara sadis. Kericuhan ini terjadi saat majelis hakim membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap terdakwa Jibril di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban mengamuk dan menangis histeris di ruangan sidang, salah seorang di antara mereka bahkan jatuh pingsan. Keluarga tak terima karena korban dibunuh dengan sadis. Apalagi pembunuhan itu terjadi saat korban sedang hamil 7 bulan. Meski terjadi kericuhan, majelis hakim pengadilan setempat tetap menyelesaikan pembacaan putusan terhadap terdakwa Jibril secara daring. Kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indah Sari terjadi pada 21 Januari 2025 lalu di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Korban dibunuh dengan 79 luka tusukan senjata tajam, 7 luka sayatan senjata tajam, serta beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, dugaan kasus perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seorang siswa SMP negeri di Kecamatan Mentok harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai menjadi korban perundungan. Seorang siswa SMP di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung diduga menjadi korban bullying. Remaja yang masih berusia 13 tahun ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiram Setosan akibat sejumlah luka yang dideritanya. Korban dipukuli oleh 4 siswa lainnya saat jam istirahat sekolah. Orang tua korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Bangka Barat. Namun Kepala Sekolah SMP Negeri di wilayah Mentok membantah bahwa di lingkungan sekolahnya terjadi peristiwa bullying. Tahu dia ngeroyok tuh 4 orang. Sesudah itu dia pingsan tuh nggak tahu berapa orang yang mukul. Oh sampai pingsan di lokasi di lokasi sudah dikeroyok. Muntah-muntah kan. Kabarnya setelah pingsan itu masih dipukul ya, masih dilengkapi. Oh, dipukul. Oh. Dia roboh gitu. Lokasinya di mana itu? Di belakang sekolah, masih lingkungan sekolah. Masih di lingkungan sekolah. Oh. Sebagai pelaku, yang 2 itu sebetulnya bertindak sebagai pelerai, gitu loh, gitu. Nah, apabila ada kabar dari sono atau dari luar bahwasanya ada pengeroyokan, itu kelihatannya sih tidak terjadi seperti itu. 1 lawan 1 jadi gitu? Iya, kelihatannya seperti itu. Okay. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Pak. Informasi yang kami dapatkan, Pak, yang korban ini sempat pingsan, Pak ya? Nah, kalau masalah sempat pingsan dan tidaknya, mengingat saya tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya dari itu, saya tidak bisa menjelaskan. Pihak sekolah juga telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan peristiwa ini terjadi di luar lingkungan sekolah. Peristiwa ini sedang dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Bangka Barat dan orang tua korban tidak ingin berdamai atas apa yang telah dialami oleh anaknya. Polisi kembali menggelar patroli skala besar di Jakarta hari ini. Patroli untuk menjaga keamanan pasca aksi demo anarkistis. Patroli yang digelar Polda Metro Jaya menyasar jalan-jalan protokol, pusat bisnis, dan objek vital. Puluhan personel polisi dilibatkan dalam patroli. Patroli untuk memastikan keamanan Jakarta pasca demo anarkistis yang juga merusak sejumlah fasilitas umum. Patroli akan terus digelar hingga situasi kembali normal seutuhnya.